Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mengalami kendala seperti ini, ban belakang terasa oblak dan geol dan berasa kempes di bagian roda belakang, langsung aja kita eksekusi. Pertama-tama kita buka knalpotnya dulu ya. Kawan udah tahu kan pakai kunci 14 dan T10. Kemudian kita buka roda belakangnya menggunakan kunci 24. Lalu kemudian kita kendorkan atau kita bisa lepas untuk remnya dan juga kampas remnya kita lepas. Lalu kita siapkan kunci T8 untuk membuka cover CVT-nya. Jangan lupa yang tengah dilepas. Kalau memang agak keras bisa kalian ketok sedikit pakai palu karet. Kemudian kalian siapkan tracker penahan seperti ini untuk membuka CVT-nya ya kawan ya. Lalu siapkan kunci T10. Ini kebetulan saya pakai kunci 10 karena kunci T-nya lagi dipinjam teman, udah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan nggak dibalik-balikin, bisa jadi hak milik ya. Ya begitulah kawan, dari dipinjemin ya mau gimana lagi lah. Jangan lupa kalian siapkan wadah karena kalian bisa lihat sendiri olinya udah mulai menetes di bawah ya. Kita buka ini bautnya 10. Jangan lupa nanti di cover sensor speed kita buka juga pakai kunci L5 karena di dalam cover situ juga masih ada baut 10. Soketnya speed sensor juga kita lepas. Kita buka ini baut ukuran 10 juga ya kawan ya. Kalian juga bisa ingat-ingat nanti sebelum melepas, kalau kalian yang orang pelupa ya, itu sebagian nggak saya cabut semua sengaja biar nggak kelupaan nantinya posisinya. Ada yang panjang ada yang pendek soalnya ya, jangan sampai ketukar. Kemudian bisa ketok-ketok aja pelan sedikit pakai palu karet untuk membukanya bagian gearboxnya. Kalau udah kalian bisa lihat sendiri di sini bagian-bagian gearboxnya. Untuk kalian bisa ingat-ingat jangan sampai nanti pas pemasangan nanti terbalik ya kawan. Ini sensor speednya kita lepas dulu, saya kelupaan tadi. Kita cabut aja, kemudian kita bisa bersihkan secara menyeluruh dari sisa-sisa oli dan gram-gram bersih. Kita pakai kuas dan juga pakai pembersih ya kawan. Kita bersihkan semaksimal mungkin bagian-bagian gear rasionya juga kita bersihkan sampai maksimal, jadi biar kita nggak kerja nantinya dua kali ya kawan. Sekalian kita bersih-bersih. Untuk di finishing saya biasa baru menggunakan carbon cleaner seperti ini ya kawan, karena saya di rumah kagak ada kompresor jadi saya pakai cleaner seperti ini. Sekalian CVT-nya juga mau dibersihin, ya udah sekalian aja kita bersihin, kita semprot-semprot ya biar hasilnya maksimal, biar semua kotor-kotorannya pada rontok, pada bersih sekali kita servis. Kalau udah ini bagian sininya juga kita bersihkan, jangan sampai packingnya sobek atau rusak ya kawan. Nah ini nih yang nyebabin kenapa berasa geol. Langsung aja kita keluarin pakai kunci ukuran 24, boleh lebih 25 atau 26 karena kebetulan ada 24. Jadi kok kenapa nggak langsung dipukul aja kunci shocknya, malah pakai penahan shock. Sengaja saya pukul pakai asok biar kunci shock nggak rusak. Jadi makanya saya pakai bantalan penahan, pakai asok aja yang udah biasa dipukul-pukul ya kawan. Kita pukul-pukul aja secara perlahan, nggak usah buru-buru. Nah kalau udah nanti karetnya, sealnya ini ikut keluar juga kedorong. Nah ini dia untuk bearingnya pakai yang original ya kawan. Ini yang original punya Honda dari Honda Cengkareng official store. Jangan lupa kita beri pelumas, kita pukul secara perlahan, merata aja dulu ya kawan, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, yang penting rata dan lurus, jangan sampai ada kemiringan. Kita usahakan ketoknya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, perlahan-lahan aja, yang penting lurus dan tidak terjadi kemiringan. Ini saya pakai bearing atau leher bekasnya ya untuk pemukulannya biar yang baru nggak rusak.
Nah, sembari kita lihat juga jangan sampai dia bablas. Nanti kalau udah di sini grease-nya juga keluar yang tadi kita oles tadi. Nah, itu menandakan bahwa udah mentok sampai ujung. Jadi jangan dipukul lagi. Nanti kalau dipukul lagi bisa jebol. Ini untuk seal roda belakangnya juga kita pakai yang original dari Honda Official Store. Ya, bantalan pemukulnya kita pakai yang lama ya kawan, biar nggak rusak. Pakai palu karet juga ini. Ini untuk pemasangannya sampai lurus aja, nggak sampai terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti bakal nutupin ada lubang di dalamnya, lubang pembuangan, nanti di situ malah ketutup. Nah, sampai lurus seperti ini ya kawan. Kalau udah kita bersihkan lagi, kita lap-lap lagi. Kalau udah semuanya kepasang tadi, bearing dan juga sealnya kita pasang lagi, gear boxnya, gear rasionya ya kita pasang lagi. Jangan sampai kebalik ya kawan. Kalau kebalik nanti bisa ngiyung, bisa bunyi berisik nanti. Jangan lupa kita beri pelumas pakai oli Gardan, boleh pakai merek apa aja, yang penting original. Nah, kalau udah kepasang gini, kita pastiin tadi pin dowelnya kanan kiri terpasang, pastiin packingnya juga terpasang. Gak usah dilem-lem, langsung aja kawan ya, karena dari bawaannya juga nggak dilem, jadi langsung pasang aja. Kemudian kita kencangkan lagi secara menyilang ya kawan. Baut 10-nya jangan sampai ketuker. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang ditaruh yang pendek nanti bisa jebol crankcase ya kawan. Yang ada oli malah keluar nanti. Kita ingat-ingat baik-baik dari posisinya ada di mana. Kita pastiin kencang secara merata dan menyilang. Gak usah terlalu kencang, yang penting merata aja ya kawan. Pakai perasaan ngencenginnya, nggak usah terlalu berlebihan. Kalau udah jangan lupa sensor speednya kita masukin lagi. Di sini ada baut 10-nya juga. Kita kencangkan, kembalikan ke posisi semula. Jangan lupa sisa-sisa kotorannya kita bersihkan dan soketnya kita tutup kembali. Ini kunci baut L5-nya juga ini kita pakai kunci L5. Kita kencangkan lagi. Nah, kita pasang puli belakang, tinggal kita putar aja ya kayak gini ya. Nanti panbelnya akan masuk. Kita tutup lagi mangkoknya, ringnya juga, murnya jangan sampai kelupaan. Jangan lupa kita kencangkan, nggak usah pakai tenaga penuh ya kawan, sekiranya aja. Jangan lupa nanti CVT nya dimasukin olinya ya kawan ya. Kita tutup lagi cover CVT nya. Kalau untuk ke-44 ini tutup CVT nya sama semua, cuman yang di tengah aja agak panjang. Kalau untuk semuanya cover CVT ukurannya sama, panjang pendeknya. Ini yang tengah aja nih, yang ini yang beda, panjang sendiri dia. Kita kencangkan secara secukupnya aja, secara merata, jangan sampai ada baut yang atau mur yang nggak kepasang. Kita pastiin, kita cek 2 kali. Segitu aja infonya dari saya, semoga bermanfaat. Anda puas, kami lemas.